Maaf ya Mbak, aku telat. Gak apa-apa kok. Mbak Terry kenapa? Sakit? Aku cuma kangen sama kamu nih. Iya Mbak. Aku tuh juga kangen banget sama Mbak. Maafin Mbak ya, Nay. Mbak terpaksa harus ngelakuin ini. Selamat siang, Kak. Mau pesan apa? Aku samain aja sama Mbak Terry pesanannya. Aku mau cuci tangan dulu. Mau apa kamu kesini? Saya akan selesaikan apa yang harusnya dulu sudah selesai. Loh, Naila mana? Kamu sendirian? Kok kamu nanya sama saya? Dia kan istri kamu. Tadi aku suruh dia lunch bareng kamu, soalnya aku masih ada urusan kerjaan. Kamu sama mama kamu sama-sama aneh. Apanya yang aneh? Ini cuma soal makan siang doang. Kamu ingin gak perlakuan kamu? Waktu Naila minta saya bantuin kerjaan buat dia. Kamu jangan lagi merasa ada jarak lagi sama aku. Aku nggak akan ngebela Mama lagi. Maksud kamu? Mama punya dosa besar sama kamu. Dan aku cuma ingin kamu jangan anggap aku sebagai musuh kamu. Kamu itu kakak aku. Kita ini saudara. Kamu gak usah ngikutin jejak mama kamu. Suka main drama. Terserah kamu. Tapi aku tahu, kamu bukan pembunuh papa. Naila. Kenapa kamu selalu ngerepotin saya? Kamu mau lari kemana lagi, Naila? Kamu kangen kan sama mama kamu? Tenang aja. Sebentar lagi, kamu bakal kumpul sama mama kamu. Oh ya, saya titip pesannya. Kalau kamu ketemu sama mama kamu dan Om Adrianto, tolong kasih tahu mereka dapat salam dari orang yang udah nabrak mobil mereka. Jadi benar kan? Kalian itu pelakunya. Kenapa? Kamu nggak berani? Kamu nggak punya nyali? Saya nggak sampai hati, Bu. Kamu nggak sampai hati? Kamu pikir mereka punya hati saat bikin kakak saya meninggal? Naila itu nggak bersalah, bukan dia pelakunya. Pak Hendra yang bikin kakak ibu sakit, bukan Naila. Berani kamu menggurui saya? Saya nggak berani, Bu. Tapi apa yang kamu bilang barusan itu kamu ngerasa lebih hebat dari saya. Sampai kamu berani ngeluarin nasihat yang tidak saya butuhkan. Dulu itu saya belajar sama ibu. Gimana menjadi wanita yang sukses, pintar, dan berkelas. Tapi apa, Bu? Sekarang ibu mendidik saya menjadi perempuan yang gak punya hati.
Diam kamu, Tere. Kamu itu benar-benar perempuan yang lemah. Sekarang pergi dari sini. Kamu jangan pernah temui saya lagi. Tunggu. Kamu sudah memilih jalan yang berseberangan dengan jalan saya. Jangan salahkan saya kalau kamu juga menanggung kemarahan saya atas Aska dan juga Naila. Kamu kenapa nutupin semua ini dari aku? Semua orang sampai nyalain kamu. Aku merasa benar-benar bersalah, tau nggak? Padahal bukan kamu pembunuhnya. Tapi aku lega. Karena kamu kakak aku. Aska, tolong jawab. Siapa pembunuh sebenarnya? Sedikit tahu akan lebih membuat kamu menjadi aman. Mama, apa dia terlibat? Tolong jawab, Aska. Kenapa Gio bisa tanya hal itu? Apa dia sudah tahu mamanya ada di balik kecelakaan papanya sendiri? Kamu beruntung, Naila. Karena Aska selalu menutup-nutupi masalah ini. Agar kamu tidak tahu. Aska sangat mencintai kamu. Tapi sekarang sudah saatnya. Kamu harus ketemu dengan orang tua kamu. Kalian jangan macam-macam. Gimana Milona? Naik lari, naik. Lepasin! Makanya ikut campur orang kamu. Urus si perempuan. Naik lari, lari naik. Aska, tolong jawab sejujurnya. Aku bisa terima kenyataan apapun. Jadi tolong kasih tahu aku. Apa Mama terlibat? Jawab, Aska. Ada orangnya di belakang. Kamu tanya langsung sama dia. Gio? Ada apa sih? Kok kamu ngeliat mama gitu? Gio? Mbak Tere, tolongin aku, Mbak. Ya, tenang. Kamu kenapa panik kayak gitu? Kenapa? Devan ditusuk orang. Maafin saya, Bos. Sekarang situasi kita tidak bagus. Ini semua karena kamu. Bos harus tolongin saya, Bos. Saya harus kabur dari sini, Bos. Tolong bantu saya, Bos. Kamu nggak bisa kabur. Maksud Bos, Wilona dan Naila udah tahu semua, Bos, perbuatan kita. Mereka pasti akan lapor, Bos, dan saya akan diburu sama polisi, Bos. Saya harus bikin alibi supaya saya tidak terlibat. Bos, kenapa nggak sekalian tolong saya? Saya yakin Bos pasti punya cara kan supaya saya bisa lolos dari masalah ini. Lebih baik sekarang kamu cari pengacara yang kuat. Biar biaya saya tanggung. Bos mau ngorbanin saya. Ya ampun, Mbak. Gimana, Nay? Mbak, tadi ada di sini. Tapi itu gimana, Nay? Devan nggak ada di sini. Mbak, aku inget banget kejadiannya di sini. Emang benar-benar di sini. Iya, kamu tenang dulu. Nanti kita cari Devan, tapi kamu tenangin diri kamu dulu. Mbak, ini salah aku, Mbak. Devan itu mau nolongin
aku sebenarnya, karena yang mau dicelakain itu aku. Dia mau nolongin aku, tapi kenapa malah dia yang celaka, Mbak? Ya kamu tenang dulu. Kalau kamu tenang, kita bisa nyari Devan. Aku juga nggak tahu kenapa bisa kebetulan. Ini bukan kebetulan, Nay. Mbak yang salah. Bu Renata nyuruh Mbak bawa kamu ke sini untuk nyelakain kamu, Nay. Maafin Mbak ya. Aku punya salah apa sama Bu Renata? Bukan salah kamu, tapi salahnya Pak Aska. Bu Renata mikir Pak Aska nyelakain kakaknya Bu Renata. Makanya Bu Renata mau balas dendam. Dan pengen Pak Aska kehilangan orang yang dia cintainya. Dan orang yang dicintai Pak Aska itu kamu. Mbak, tapi kamu gak ngelakuin itu, kamu gak jadi celakain aku, Mbak. Sebenarnya mau menyelakain kamu. Maafin Mbak ya, Nay. Win, lepasin gue, Win. Gue tahu, Win. Lo selalu disuruh sama Om Hendra. Lo selalu jahat sama semua orang. Tapi sebenarnya lo tuh orang baik, Win. Lo denger gak sih, Win? Lepasin gue. Kalau enggak, gue bakal ngadu sama Devan. Biar Devan jambakin lo. Ngabisin semua bulu-bulu dalam badan lo. Devan udah gak ada. Dia udah mati tau. Selamat siang, Bu Naila. Selamat siang. Tolong panggilkan Pak Gelo. Suruh dia temuin saya sekarang. Baik, Bu. Pasca di dalam. Pak Aska nggak ada, Bu. Dari tadi pergi, belum balik lagi. Sekalian kamu hubungin Pak Aska. Suruh dia temuin saya sekarang. Baik, Bu. Tunggu sebentar ya. Gak mungkin Devan mati. Devan itu jago bela diri. Dia gak mungkin kalah sama siapapun. Lu pasti bohong. Lu nyebelin. Gak mungkin. Devan gak mungkin mati. Gak mungkin mati. Jawabin. Kenapa Devan bisa mati? Kenapa dia bisa berantem sama Om Hendra? Jawabin, kenapa? Semua salah Devan. Kalau dia gak ikut campur, Naila udah selesai. Maksudnya selesai? Selesai apa? Semua masalah ini berawal dari Naila. Gua harusnya udah lenyapin dia. Kenapa Devan harus terlibatin? Dia tiba-tiba ikut campur urusan kita. Dia yang muncul. Kalau dia nggak so jagoan dan ikut campur, semua ini nggak akan terjadi. Sekarang bos Hendra ngorbanin gua. Dia cuci tangan dari urusan Adrianto. Win, lepasin gue, Win. Gue mohon sama lo. Please, Win. Please, Win, gue mohon. Terima kasih, Win. Aska, kita harus sering-sering begini, iya nggak? Baru kali ini aku merasa punya saudara. Kemarin-kemarin, aku selalu merasa sendirian.
Iya. Aneh juga ketemu sama kamu tapi nggak berantem. No. Kita nggak bakal berantem lagi. Oke? Tapi setelah yang kamu alamin sama saya, kenapa kamu masih percaya sama saya? Karena aku udah tahu ketulusan kamu. Aska, kamu udah berkorban banyak demi aku sama Naila. Dan aku sangat hargai itu. Dan buat aku, kamu itu kakak aku selamanya. Kita udah banyak melewati hal-hal bareng. Dan aku yakin kita akan kuat kalau kita bersama dan saling mendukung. Kita kan kakak beradik. Halo? Selamat siang Pak Geral. Ibu Naila meminta Bapak untuk datang segera ke kantor, Pak. Katanya penting. Iya, ini saya lagi makan sama Aska. Nanti saya akan ke kantor. Terima kasih. Ada apa? Naila, dia mau ketemu sama kita sekarang. Kayaknya sih ada masalah. Katanya penting. Yaudah, habis ini kita balik. Oke. Will! Apaan sih, Will? Lepasin! Gue mau cari Om Hendra. Lu jangan nekat, Will. Lu nggak usah cari Bos Hendra. Itu bahaya buat lu, Will. Gue tetap harus cari Om Hendra. Dan dia harus bertanggung jawab. Sekarang gue tanya sama lu. Kalau lu ketemu sama Bos Hendra, apa lu akan dapat jawabannya? Terus Devan gimana, Win? Kita nggak tahu kan kondisinya itu gimana. Will! Will! Ah! Terserah! Lebih baik gue mikirin keselamatan gue. Nay, ada apa, Nay? Gio, tolong Devan, Gio. Tolongin Devan. Nay, sebentar. Ini ada apa? Nay, mendingan kamu cerita aja dari awal. Nggak sempet kalau cerita. Singkat aja intinya apa biar kita tahu. Aku itu lagi makan siang sama Tere. Terus tiba-tiba Edwin ngadang aku. Dan di sana juga ada Pak Hendra. Mereka nyakitin kamu? Awalnya iya mereka mau nyelakain aku, mau nyakitin aku. Tapi Devan datang, Devan nolongin aku. Tapi dia malah ditusuk sama Edwin. Terus, gimana keadaan Devan sekarang? Aku nggak tahu. Aku pergi dari situ karena mau cari bantuan, tapi setelah aku balik lagi ke tempat itu, mereka udah nggak ada. Devan nggak ada, Edwin nggak ada, Pak Hendra nggak ada, dan aku nggak tahu di mana, nggak tahu. Hendra bikin masalah aja. Naila, udah. Kamu tenangin diri kamu dulu ya. Biar aku yang ngurus. Kamu tahu di mana lokasinya? Tolong kasih tahu aku, Nay. Aska, kamu mau kemana? Saya mau pergi dulu. Kamu jaga Naila, jangan sampai dia sendirian. Kamu tenangin diri dulu ya. Nggak bisa, Gio. Aku harus tahu gimana keadaan Devan. Iya, aku tahu, Nay. Aku tahu. Itu tolongin aku. Jangan! Saya cuma punya itu sekarang. Dan saya perlu buat nyelamatin diri saya. Sama saya juga. Kamu bicara apa di kantor polisi? Biasa aja, Mah. Kalau ke kantor polisi itu kan, kalau tidak sebagai terlapor, atau sebagai saksi, atau... Mama kenapa sih? Pengen tahu banget. Kamu harus bayar mahal atas apa yang udah kamu lakukan terhadap kakakku. Kamu pura-pura mencintai dia. Padahal dia tulus mencintai kamu. Inilah kisahku, kisah hidup dan cintaku. Yang aku pikir aku akan menemukan cintaku di dalam perjodohan. Ternyata aku menemukan cinta sejatiku di dalam perjalanan cintaku saat dijodohkan.